Pura Taman Tanjung, Desa Budakeling. Pura ini dibangun oleh Idedang Hyang Astapake yang dalam sejarahnya beliau datang ke Bali atas undangan Raja Gel-Gel dalam Watu Renggong. Beliau diundang untuk melaksanakan upacara terbesar di Bali, yaitu upacara Homa Yajna atau juga disebut Homa Traya atau Homa Jambala Samadhi. Beliau melakukan upacara ini dengan paman beliau sendiri, yaitu Idedang Hyang Nirarte atau juga Idedang Hyang Dwi Jendra. Ada juga yang menyebut Ide Pedanda Sakti Wawu Rawuh. Setelah upacara Homa dilaksanakan, akhirnya Dang Hyang Astapake beristirahat di kediaman paman beliau di Desa Mas, Gianyar. Setelah dalam Watu Renggong wafat, Idedang Hyang Astapake mohon izin kepada pamannya untuk membuat sebuah peseraman. Berjalanlah beliau menuju arah timur. Beliau naik ke atas bukit yang disebut sekarang dengan Bukit Penyung. Di situ ada sebuah batu yang menyerupai punggung penyu. Nah, diceritakan ketika malam saat beliau masih duduk di batu penyu, terlihatlah oleh beliau seberkas sinar yang menyilaukan seakan naik ke angkasa menembus langit. Lama beliau termenung menatap sinar tersebut dan seakan ditahan oleh kekuatan gaib sehingga tidak mampu berjalan, seolah-olah beliau mendengar bisikan yang halus. Hei sang Siti Hatunggu Dharma kapusire, hiku kang katinggal denire, make dengeran hung wanire, make mulihang suksmolaya. Hei yang taat melaksanakan dharma, yang terlihat olehmu menjadi pertanda tempatmu yang akan pulang ke peristirahatan halus. Demikian terdengar oleh beliau. Setelah itu Dang Hyang Astapake melanjutkan perjalanan menuju cahaya tersebut. Semakin mendekat cahaya tersebut dan akhirnya beliau beristirahat di sana serta menancapkan tongkat atau tetekan yang terbuat dari sebatang kayu tanjung, sejenis tanaman bunga yang berbau sangat harum. Nah, bunga ini hanya akan harum satu malam saja. Maka bunga ini sering disebut dengan bunga yang paling harum di dunia. Tongkat tersebut akhirnya tumbuh dan menjadi subur, dan sampai sekarang pun tongkat itu menjadi pohon yang besar dan disakralkan di Pura Taman Tanjung di Desa Pakraman Budakeling tersebut. Nah, di tempat beliau menancapkan tongkat inilah beliau mendirikan pasraman sebagai tempat menyebarkan ajaran agama Kabudan, serta dijadikan tempat tinggal oleh beliau atau griya dari Dang Hyang Astapake selama bermukim di Desa Pakraman Budakeling. Sedangkan di tempat cahaya itu berasal sekitar kurang lebih 300 meter ke arah timur, beliau membangun sebuah merajan yang disebut Merajan Taman Sari, tempat beliau melaksanakan yoga samadhi menghubungkan diri dengan Brahman. Dan di tempat itu pula Idedang Hyang Astapake kembali ke Budalaya tanpa meninggalkan jasad atau jenazah, atau yang sering disebut dengan moksah. Nah, sebagai bentuk penghormatan atas jasa beliau kepada penduduk di Desa Budakeling, maka pura tersebut kini dinamakan Pura Taman Sari. Nah, di sana juga dibuatkan palinggih Padmanabha sebagai istana Betara Buddha dan palinggih Padmanelayan sebagai istana Betara Dang Hyang Astapake
yang disusun oleh segenap Pratisentana atau keturunan Dangin Astapaka, Brahmana Siwa Buddha se-Nusantara, mungkin sedunia, yang memang merupakan truk